Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ali Alfarizi, Prodi Sarjana Terapan, NIM 003. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah mengenai bahasa Indonesia, mulai dari masa sebelum 1928, keterbatasan pendidikan, keragaman bahasa daerah, hingga peristiwa Sumpah Pemuda yang mengubah segalanya. Yang pertama, bahasa Indonesia belum resmi ada. Pada tahun sebelum 1928, bahasa Indonesia belum diresmikan sebagai bahasa persatuan. Bahasa yang digunakan sebagai lingua franca di Nusantara adalah bahasa Melayu, khususnya di pelabuhan dan di pusat perdagangan. Menurut Pusat Bahasa, bahasa Melayu dipilih sebagai dasar bahasa Indonesia karena strukturnya sederhana dan mudah dipelajari oleh berbagai suku bangsa. Namun, penggunaannya masih terbatas dan belum menjangkau seluruh wilayah Nusantara. Kedua, pendidikan sangat terbatas. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, akses pendidikan saat itu masih sangat terbatas. Sekolah dengan bahasa pengantar Belanda hanya diperuntukkan bagi anak-anak bangsawan atau pegawai pemerintah kolonial. Tapi ada juga sekolah pribumi yang menggunakan bahasa Melayu, tapi jumlahnya yang masih tergolong sangat sedikit. Berdasarkan penelitian Van der Veer tahun 1969, tingkat melek huruf masyarakat pribumi pada awal abad ke-20 kurang dari 10%. Hal ini yang menyebabkan mayoritas masyarakat tidak terbiasa dengan bahasa Melayu yang kelak menjadi bahasa Indonesia. Nah, ketiga, keragaman bahasa daerah. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, kondisi ini membuat masyarakat pada masa itu lebih akrab dengan bahasa daerahnya masing-masing. Bahasa Melayu hanya digunakan untuk wilayah tertentu dan terasa asing bagi mereka yang tinggal di daerah pedalaman. Keempat, baru dipersatukan lewat Sumpah Pemuda. Tonggak penting sejarah bahasa Indonesia terjadi pada 28 Oktober 1928, ketika para pemuda dari berbagai daerah mengikrarkan Sumpah Pemuda dan menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, sejak saat itu, bahasa Indonesia mulai diperkenalkan secara luas melalui sekolah, surat kabar, dan siaran radio. Nah, proses ini langsung bertahap hingga akhirnya bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36. Kesimpulannya, pada masa dahulu tidak ada yang memahami bahasa Indonesia karena bahasa tersebut belum diresmikan sebagai bahasa persatuan. Akses pendidikan juga masih sangat terbatas, keragaman bahasa daerah yang tinggi, serta minimnya media penyebaran. Barulah setelah Sumpah Pemuda tahun 1928, bahasa Indonesia mulai dipopulerkan dan diterima sebagai bahasa persatuan seluruh bangsa. Demikianlah pembahasan saya mengenai alasan mengapa masyarakat dahulu tidak memahami bahasa Indonesia. Semoga penjelasan ini dapat membuka wawasan kita dan menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa persatuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.